Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Doa saya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Teman sahabat Abah Safwan, ada berita yang mendadak viral. Apa itu? Pak Jokowi menaikkan tunjangan kinerja Bawaslu. Besok mau pencoblosan. Hari ini tunjangan kinerjanya dinaikkan. Ini ada apa? Hati-hati. Kecurangan bisa terjadi di mana-mana. Di kanan, di kiri, di atas, dan di bawah. Waspada dan waspadalah. Teman sahabat, Abah Safwan dimanapun berada, khususnya relawan Amin. Jaga suara Anies Baswedan. Kecurangan semakin lama semakin canggih. Untuk menjaga supaya suara Amin tidak dicurangi, ya, kita saksikan video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Jainal Arifin ya, ingin menyampaikan sedikit banyak pengalaman saya sewaktu mengikuti Pilkada Purwakarta 2018. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kecurangan di TPS terjadi? Jawabannya sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Kenapa? Pertama, diakibatkan tingkat kehadiran pemilih ya ke TPS ini baru mencapai ya mayoritas di antara 70%. Itu pun sudah bagus ya. Berarti ada 30% masyarakat tidak datang ke TPS. Berarti ada 30% kalikan 300, satu TPS itu 300 suara ya. Berarti ada 90-an ya. 90-an kartu suara yang tidak dicoblos. Nah, ini yang menyebabkan peluang bagi orang berbuat curang ya. Nah, mari sahabat hadir ya. Kecurangan pertama kali kita awasi ya, ini penting nih ya. Awasi di mana? Saat absensi ya. Jadi amatin ya. Jadi nanti setelah coblosan selesai dalam perhitungan, amankan absen ya. Jadi absen plus daftar tambahan ya. Jadi absen plus daftar tambahan dihitung ya jumlahnya berapa. Kemudian langkah kedua, dihitung kotak suara, suara yang masuk kotak suara berapa. Jika tidak sama, di mana kotak suara jumlah suaranya lebih banyak daripada absen, saat itu sudah terjadi kecurangan. Dan itu yang paling banyak kecurangan. Ketahuan nih pengalaman kami ya, banyak kecurangan mereka adalah memasukkan kotak suara tanpa absen. Jadi nanti lihat kalau absennya lebih sedikit daripada kotak suara terjadi kecurangan. Saat itu saya titip tolak ya, saksi kamu tidak mau menerima dan tidak menerima hasil penghitungan suara saat itu. Minta benar-benar proses pemilihan ulang. Harus tegas begitu ya. Kalau kita diam saja dihitung langsung masuk ke perhitungan berikutnya ya sama bohongnya. Dianggap perhitungan itu benar ya. Jadi gitu sahabat ya. Absen amankan ya, dan jumlah absen tambahan amankan, dicek, dihitung semua, kemudian kalkulasikan, bandingkan dengan kotak suara ya. Kalau jumlah suara yang di kotak suaranya sama, berarti itu sudah fair, sudah jujur. Baru ngitung ya, ngitung 1, 2, 3 ya terus ya. Nah begitu sahabat. Yang kedua, jangan salah, ada juga orang masih sempat absen ya di akhir waktu ya. Jadi kita lihat nih indikasi kecurangan. Kalau ada absen dari nomor urut sekian sampai sekian, sama tulisannya ya. Jadi karakter nulisnya ya sama dan tanda tangannya sama, berarti dikerjakan oleh satu orang, dan ini ada terindikasi kecurangan. Kita harus tolak. Mestinya satu orang pasti punya tulisan yang berbeda, apalagi tanda tangan ya. Saat itulah kita harus nolak bahwa ini terjadi kecurangan, ada suara yang diselundupkan dimasukkan kepada kotak suara. Begitu sahabat ya. Begitu ringannya sebenarnya kalau kita tahu itu kecurangan yang banyak terjadi ya. Saat ini kita harus awasi absensi ya. Terima kasih. Selamat berjuang sahabat, berkiprah untuk melahirkan pemilu yang jurdil, jujur dan adil dan bermartabat. Semoga dihadirkan
pemimpin-pemimpin yang soleh untuk bangsa dan negara ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama sudah kita saksikan videonya ya. Hati-hati. Yang pertama, sesuai pesan yang sudah disampaikan, orang yang mau coblos wajib isi absen. Setelah isi absen, menerima surat suara, khususnya surat suara presiden, calon presiden, buka di depan panitia sudah tercoblos atau belum. Kalau sudah tercoblos, minta ganti. Untuk saksi-saksi, jika surat suara 3 kali orang yang datang berturut-turut semuanya sudah dicoblos, indikasi kecurangan pasti ada. Jumlah absen harus sama dengan isi kotak suara. Kalau absennya 300, kotak suara harus isinya 300. Kalau absennya 250, kotak suaranya harus 250. Kalau absennya 250, berarti sisa suara yang belum terpakai 50. Musnahkan, minta direndam dalam air, taruh ember, ya, biar nggak bisa digunakan oleh mereka. Jika ada absen yang tulisannya sama semua, hati-hati, ada indikasi kecurangan. Jadi kalau memang Anies Baswedan mau menang, kita harus jaga suara amin mulai dari awal. Jangan sampai ada yang mengganti-gantinya. Kita jaga, kita ikuti. Di dalam lingkungan TPS, kita boleh foto dari luar. Hasil nanti perhitungan suara kita foto, kita videokan. Boleh? Boleh. Jadi perhatikan, khususnya mulai dari tahap awal. Datang, absen kita isi, surat suara kita buka, kemudian kalau bersih, bagus, kita masuk kotak suara, coblos di kotak suara. Selesai coblos, masukkan ke dalam kotak suara. Kemudian menjelang siang kita tunggu perhitungan suaranya. Bagaimana mereka cara menghitungnya? Ini harus jujur, tidak boleh main-main. Nah, perhatikan dan ikutin terus. Selesai jamnya ditutup untuk pencoblosan, lihat absennya. Berapa jumlah absen, berapa nanti jumlah isi kotak suara. Itu harus sama. Jika absennya semua tulisannya sama, curigai. Teman, sahabat dimanapun berada, jika Amin mau menang, kita berjuang. 1 hari itu tanggal 14, pada saat mulai perhitungan suara, kita foto hasil suara, kita pastikan sisa surat suara kemana. Jangan pernah lengah, jaga suara Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.